Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, juga para jemaat yang disayang Tuhan. Kita bertemu kembali pada sore hari ini dengan waktu yang luar biasa. Kami percaya semua tetap diberkati Tuhan, diberikan penghiburan dan kekuatan. Mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Katakan, Tuhan, aku tidak ragu lagi untuk mengikutimu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus, amin. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu, benar Tuhan. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenal-Mu. Amin, haleluya. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Dengan penuh sukacita mari tiada ku ragu lagi, amin, untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan, amin, dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenal-Mu, amin. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenal-Mu, amin. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu, bagi setiap orang yang percaya padamu, bagi setiap orang yang percaya padamu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Saya percaya bahwa setiap pendengar yang setia juga mengaminkan kata-kata itu. Mari kita semua yang hadir, kita semua juga yang sebagai pendengar setia, kita mau senantiasa berseru kepada Yesus. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Amin. Kau Tuhan,
kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau bunuh batuku dan pertahananku, Yesus kau kemenanganku. Yesus padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Benar Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Bapa di dalam surga, di sore yang indah ini kami mau bersyukur dan berterima kasih atas kemurahan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Semua karena campur tangan-Mu di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami mempunyai tempat perlindungan yang luar biasa. Yaitu Yesus kota benteng kami. Di mana kami senantiasa boleh berteduh, boleh berlindung, boleh berlari di dalam pelukan-Mu. Terlebih di dalam situasi-situasi yang saat-saat ini tidak menentu. Tetapi kami mau tetap percaya ya Tuhan. Karena Engkau pemilik langit dan bumi. Dan Engkau mengenal sebelum kami lahir. Dan Engkau tahu hari depan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pada sore yang indah ini kami boleh menerima firman-Mu, berbicara di dalam hati setiap kami, membukakan mata hati kami Tuhan. Sehingga apapun Tuhan kami boleh mengerti di dalam apa saja yang Engkau mau beritakan kepada setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Roh Kudus, beracaralah. Jamah setiap pendengar ini dimanapun mereka berada. Di dalam setiap kamar mereka, di dalam rumah mereka, dan maupun juga pendengar yang jemaat yang setia. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan mengurapi dan akan membukakan mata hati kami untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini sungguh ada suatu kabar yang baik bagi saudara pendengar dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwa kita semuanya memiliki menara perlindungan yang luar biasa. Yaitu Allah, kota benteng kita semua. Ya, oleh karena itu tema khotbah pada sore hari ini adalah menara perlindungan. Dan di Alkitab ada di dalam Mazmur 46 dikatakan Allah, kota benteng kita. Mari kita telaah. Apa arti dari benteng itu? Benteng dibuat biasanya untuk menjadi satu tempat perlindungan. Sebuah bangunan yang kuat dan kokoh. Benteng itu dibuat untuk membentengi atau mempertahankan atau melindungi diri terhadap serangan musuh. Kita akan teringat akan tembok di Cina yaitu Great Wall. Ya. Panjang dari tembok ini lebih dari 21.000 kilometer. Menurut orang yang pernah pergi ke sana dan naik ke atas, mereka melihat
betapa kokoh dan kuatnya bangunan tembok tersebut. Ada menara-menara jaga, ada jendela-jendela kecil dan di situ mereka bisa melihat keluar ya. Jadi luar biasa sekali keadaan daripada tembok yang dibuat pada zaman dahulu tersebut. Ya, kita bisa kagum, itu adalah buatan tangan daripada manusia ya, kerja keras daripada para orang-orang bangunan ya, yang untuk boleh mempersiapkan tembok tersebut. Bayangkan kalau manusia saja bisa membuat bangunan tembok yang sekokoh itu, bukankah Tuhan kita jauh lebih dahsyat dan penuh dengan kuasa untuk membentengi hidup saudara dan saya. Ya, mungkin ada pendengar firman yang bertanya, "Iya Bu Pendeta, memang tembok Great Wall itu begitu besar dan kokoh, benteng perlindungan dari serangan musuh. Tetapi siapa yang membentengi kita pada saat-saat COVID sedemikian? Pada saat-saat pandemik yang seperti ini. Nyatanya semuanya tidak kunjung selesai hingga hari ini. Ya, di mana benteng perlindungan Tuhan tersebut buat umatnya. Dan itu banyak sekali pertanyaan dan orang tidak bisa mengerti. Ya, karena mereka sudah capek, mereka marah, emosi, karena harus pakai masker terus-menerus. Ya, hidup mereka tidak bebas, harus sedikit-sedikit cuci tangan, hand sanitizer, terus harus dilakukan sampai hari ini. Ya, jadi musuh yang sekarang ini tidak nampak, tetapi membuat kekacauan di seluruh dunia. Lebih mudah menghadapi musuh yang kelihatan daripada musuh yang seperti virus yang tidak kelihatan. Tuhan yang berperkara melalui situasi yang terjadi pada saat-saat ini, yaitu Tuhan memanggil umatnya untuk datang lebih dekat kepadanya. Ya, karena hanya Tuhan tempat perlindungan bagi saudara dan saya. Kota benteng kita hanya Tuhan Yesus. Mari kita akan baca terlebih dahulu di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-11 dan 12. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Luar biasa ya, di sini dikatakan pada ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Jadi kalau kita sering komplain karena kecewa, karena marah dengan situasi, keadaan. Kalau kita membacakan firman ini Tuhan mengatakan diamlah. Ya, jadi udah kita stop untuk tidak melihat kepada situasi tetapi melihatlah betapa besarnya kuasa Tuhan. Ya, sedemikian. Dikatakan pada ayat 12 juga, Tuhan semesta alam menyertai saudara dan saya. Ya, kota benteng kita adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, maukah saudara percaya akan hal itu? Ya, artinya kalau dikatakan diamlah, bukan berarti kita terus Tuhan izinkan kita mau bermalas-malasan, tidak berbuat sesuatu, hanya duduk diam, hanya menunggu sampai semuanya selesai atau semuanya stop. Ya, bukan itu. Ada bagian yang saudara harus kerjakan dan juga ada bagian Tuhan yang akan dia kerjakan. Haleluya. Yang pertama, kita akan membahas ya. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita, artinya kemana kita akan pergi kalau masalah itu terjadi dalam hidup kita. Ya, contohnya, satu hari seorang penjaga hutan menemukan seekor anak rusa. Di mana anak rusa itu tidak dapat berjalan tetapi matanya tertuju kepada penjaga hutan ini tadi. Dengan mata yang berbelas kasihan seolah-olah memohon pertolongannya. Akhirnya anak rusa yang kecil ini digendong oleh si penjaga hutan. Kemudian dilihat kakinya terluka. Dia tidak bisa berjalan. Sedemikian anak rusa ini digendong dan dibawa pergi ke kliniknya. Dan di situ kakinya diobati sampai dia sembuh. Demikian juga hidup saudara dan saya. Pada waktu Anda dan saya mengalami luka-luka yang orang lain tidak mengenalinya. Luka-luka yang di dalam hati akan masa lalu, akan masalah, akan problem, akan kepahitan atau semuanya yang mendatangkan trauma di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita tidak mampu untuk melangkah ke depan. Marilah kita mau datang kepada kota benteng kita. Ya,
Ada menara perlindungan yang dia berikan untuk saudara dan saya. Kuncinya banyak orang yang tidak mau lari kepada Tuhan. Mungkin Anda katakan, saya sudah datang kepada Tuhan. Tetapi pertolongannya tidak ada. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Semuanya, kalau kita mau menyerahkan diri sepenuhnya. Biarlah kita penyerahan total itu. Take time. Ada waktu Tuhan masuk di dalam satu proses. Di mana pada saatnya Tuhan akan membuat indah semuanya. Tetapi masalahnya ayo koreksi diri. Maukah kita dibedah rohani? Sering kali kita menutupi luka kita itu seperti sebuah onion ya. Berlapis-lapis. Kita tutup luka yang paling dalam. Berlapis-lapis kita tutupi. Jadi kita nggak mau seolah-olah malu kalau orang lain melihat. Seolah tidak mau kalau sampai ada orang yang tahu akan luka kita. No, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Hidup saudara tidak tergantung kepada orang lain. Benar? Hidup kita bergantung sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Mari terbukalah. Pada waktu Anda mendengarkan khotbah ini, datanglah kepada Tuhan. Ya, percayakanlah masalahmu. Pasti Dia akan menolong. Dan tidak membiarkan saudara dan saya hidup di dalam perbudakan terus-menerus. Perbudakan apa? Perbudakan akan sakit penyakit, perbudakan akan sakit hati, perbudakan akan kepahitan, kekecewaan, kemarahan, emosi yang bertahun-tahun dilapis sedemikian rupa. Dan akhirnya satu hari akan menjadi bom dan meledak, semuanya sudah terlambat. Amin. Mari, sungguh luar biasa. Ya, bahwa yang kedua, Tuhan adalah penyelamat. Kalau tadi yang pertama dikatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan saudara dan saya, yang kedua Tuhan adalah penyelamat. Ya, artinya di dunia ini tidak ada tempat yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Ya, contoh, dan ini adalah sebuah kisah yang nyata. Ada sebuah perusahaan yang sangat besar, yang begitu kokoh dan kuat. Sehingga banyak orang yang menaruh sahamnya pada perusahaan tersebut. Pegawainya maupun teman-temannya mengajak teman-teman yang lain untuk meletakkan sahamnya di dalam perusahaan yang besar dan kuat itu. Tetapi pada satu hari perusahaan itu bangkrut. Dan semuanya habis total. Ya. Jadi apa yang diharapkan daripada orang-orang tersebut yang tadinya mengatakan, waduh perusahaan itu luar biasa, hebat, kuat, ya tidak mungkin bisa tutup, tidak mungkin bisa bangkrut. Tetapi dengan adanya proses pandemik semuanya itu tidak bisa diharapkan lagi. Ya, dan itulah kerajaan dunia. Ya, jangan bersandar dengan kepikiran kita sendiri, kita akan meleset. Bersandarlah kepada batu zaman kita. Yaitu Tuhan kota benteng kita yang Dia tidak akan tergoncangkan dimanapun. Oleh karena itu jangan Anda percaya apa yang Anda miliki. Anda percaya akan savingmu. Anda percaya akan kedudukanmu. Akan semua pangkat karier yang luar biasa. Semuanya itu akan tergoncangkan. Bapak Ibu sekalian, tetapi kalau kita tahu kita mau lari kepada batu zaman kita, yaitu menara perlindungan kita, maka Dia yang akan menyelamatkan masa depan saudara dan saya. Sekalipun mungkin ada waktunya bahwa semuanya itu akan habis, tetapi kita tetap mau berharap dan percaya Tuhan akan buka jalan melalui hal-hal yang lain. Karena segala situasi ada di dalam tangan Tuhan. Ya, Tuhan mau memproses setiap kehidupan umatnya, ya. Pada tahun 2004 ada gempa bumi yang terjadi dengan skala 8,5 yang menggoncang Aceh. Mungkin saudara semua ingat akan hal itu. Dan menyebabkan gelombang tsunami yang sangat dahsyat. Dalam sekejap saja ratusan ribu jiwa meninggal dunia karena digulung oleh ombak tsunami yang sedemikian hebat. Pada akhir 2005, gempa kembali mengguncang daerah Nias dan Sumatera Utara. Ratusan orang meninggal dunia, tertimbun reruntuhan gedung yang roboh karena gempa. Dengan adanya bencana itu menyebabkan orang menjadi khawatir, takut, trauma, dan sedih karena mereka sudah mengalami kehilangan sanak keluarganya. Ya,
Bencana yang datang silih berganti membuat sebagian orang merasa tiap hari begitu cemas. Ya, mereka ketakutan. Nanti kira-kira 1 jam lagi ada gempa, nanti sore ada gempa, nanti malam ada gempa. Jadi mereka begitu trauma untuk hal itu terjadi kembali. Juga saat ini dengan COVID, ya, ekonomi, keluarga yang juga semua mengalami kegoncangan, ya. Lalu bagaimana sikap kita di dalam menghadapi situasi zaman yang semuanya tidak menentu akan hal itu, ya? Seperti apa yang dilakukan oleh Bani Korah di dalam Mazmurnya. Bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatannya. Sebagai penolong dalam kesesakan sangatlah terbukti. Mari kita baca di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua dan ketiga. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sedemikian rupa, oleh karena itu saya menghimbau setiap pendengar daripada firman Tuhan yang setia. Rajin-rajinlah membaca Alkitab. Karena dengan Anda membaca akan firman Tuhan ini kita akan dikuatkan, kita akan dihiburkan, ya. Sebagai orang percaya, firman Tuhan mengatakan kita tidak perlu takut dan khawatir akan hari esok. Karena ada Tuhan yang sebagai tempat perlindungan dan kekuatan saudara dan saya. Yang penting yang harus kita perhatikan adalah haruslah kita tetap bergantung sepenuhnya, hidup melekat kepada Tuhan, ya. Dan kita patut bersyukur bahwa Tuhan semesta alam senantiasa menyertai hidup saudara dan saya. Dialah kota benteng yang teguh, menara tempat perlindungan di mana saudara dan saya bisa berteduh, ya. Banyak anak Tuhan yang lebih takut kepada setan daripada takut kepada Tuhan. Takut kepada virus daripada untuk percaya akan perlindungan Tuhan yang luar biasa, ya. Dan sudah dikatakan sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Kuncinya apakah saudara percaya? Ini adalah jaminan. Kalau Anda tidak percaya, maka hal itu juga tidak akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Mari kita lanjut di dalam Mazmur 46 ayat 4 dan 5. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Luar biasa, ya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai, ya. Menjadi anak Tuhan kita tidak bebas dari masalah. Dan semuanya kita akan masuk di dalam proses untuk kita boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tetapi Tuhan tetap menyertai. Dialah Sang Immanuel yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, ya. Sedemikian rupa kita mau baca di dalam Mazmur 46 ayat 6 dan 7. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Saudara, rekam ayat ini di dalam hatimu. Di situ dikatakan Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Adakah di dalam hati saudara dan saya Tuhan bertata? Adakah di dalam pikiran dan di dalam hati, di dalam setiap kehidupan kita Tuhan yang bertata? Bukan hal-hal yang lain. Ya, bukan situasi dunia yang bertata di dalam pikiran kita. Waduh nanti saham kalau naik aku akan dapatkan untung. Waduh bangun tidur sudah langsung hatinya terjamah saham hari ini berapa ya. Jadi selalu mengikuti daripada jalur saham. Tetapi jauh daripada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mari di dalam kesempatan yang luar biasa ini kita mau kembali libatkan Tuhan di dalam segala apa yang kita lakukan. Ya, saudara, kala ombak besar menerjang, ya, di dalam kehidupan kita, di dalam setiap pekerjaan atau di dalam setiap kesehatan ada aja yang terjadi, ya, ketakutan kerap melanda hati kita. Itulah kebanyakan daripada kita anak-anak Tuhan suka menghindar dari masalah, ya.
Rasanya nggak mau lagi, rasanya tuh putus asa karena masalah bertubi-tubi yang tidak dapat diatasi lagi. Dan kalau kita boleh teringat akan sebuah film animasi yang pendek yang berjudul dengan Piper, ya. Ketika sedang belajar mencari kerang yang tersembunyi di dalam luasnya hamparan pasir, seekor burung kecil hampir tenggelam karena ombak yang menyambarnya. Ya, jadi si burung ini namanya Piper, ya. Sejak itu setiap kali melihat ombak mendekat, ia langsung berlari jauh-jauh, ya. Namun kemudian dia bertemu dengan keluarga keong yang berburu kerang. Piper yang keasikan membuntuti mereka, tidak menyadari datangnya ombak yang besar. Untung saja sebelum terlambat, ia melihat keong-keong itu menggali pasir dan menyusup ke dalamnya. Dengan cepat, Piper meniru mereka dan bertahan erat pada pasir yang mengelilingi tubuhnya. Saat air menenggelamkannya dan Piper membuka matanya di dalam air itu, ia menyaksikan keajaiban. Kerang-kerang yang tadinya sulit untuk ditemukan tampak melimpah ruah sejauh daripada matanya memandang. Kini Piper baru tahu di mana kerang-kerang itu bersembunyi. Ya, bahkan dengan cepat ia bisa menemukan kerang yang besar. Kala ombak menerpa, Piper tidak lagi berlari jauh. Dengan gembira dia menyambutnya, membentengi dirinya dengan pasir dan menyelam ke dalam air. Ya, dari Piper kita belajar bahwa ketika ombak permasalahan datang bertubi-tubi di dalam kehidupan kita, tidak semestinya kita lari untuk menghindar, ya. Tidak mau lagi menghadapi karena kita sudah trauma atau apa saja. Hanya satu hal yang Tuhan tunggu dari kita. Masuklah lebih dalam lagi ke hadiratnya. Kalau Piper tadi dia lari masuk di bawah pasir ya. Di dalam badai yang sedemikian rupa. Ya, dia membungkus dirinya dengan pasir-pasir tadi. Ya, dan akhirnya dia bisa menemukan kerang-kerang. Dia tahu di mana kerang itu berada. Demikian juga dengan badai pergumulan hidup yang melanda hidup saudara dan saya. Marilah kita mau lari berpaut kepada Tuhan. Masuklah di dalam hadiratnya lebih dan lebih lagi. Amin. Galilah firman-Nya, lebih sungguh-sungguh berpegang erat kepadanya. Percayalah, Dia Allah yang tidak akan membiarkan saudara dan saya tenggelam di dalam berbagai ombak hidup. Amin. Ya, Tuhan izinkan supaya saudara mempunyai experience. Tuhan izinkan masalah itu terjadi supaya pada waktunya saudara dapat bersaksi betapa besarnya perlindungan kuat kuasa tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya tenggelam di dalam berbagai gelombang-gelombang masalah hidup yang lain. Dia akan membentengi saudara dan saya, memberikan penghiburan dan kekuatan, membukakan mata hati kita, ya. Dan kita pun akan menyadari dalam setiap permasalahan yang Dia izinkan tersimpan berkat dan janjinya yang melimpah bagi saudara dan saya, ya. Dan saat itulah kita tidak akan takut lagi. Tetapi saudara harus mempunyai experience. Ya, saudara harus mengalami. Banyak orang lari dari masalah dan akhirnya mencari lari kepada dunia untuk sebagai penghiburan. Akhirnya tambah kecewa. Ya, saudara, kita akan memperoleh keyakinan untuk menatap akan hari depan yang penuh harapan dan meraih kemerdekaan dari ketakutan. Karena Tuhanlah sebagai kota benteng saudara dan saya. Mari kita lanjut di dalam Mazmur 46 ayat 8 dan 9. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Haleluya. Tuhan kita adalah raja di atas segala raja. Ya, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Nanti saya akan jelaskan kenapa kok disebut Allah Yakub. Kenapa kok bukan Allahnya si Petrus atau Allahnya siapa ya. Di Mazmur 46 ini
Pernah juga Martin Luther King berada di dalam keadaan yang sangat sulit. Dan Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungannya dan kota benteng bagi Martin Luther. Kemudian dia menciptakan sebuah lagu yang berjudul Allah Kota Benteng yang Teguh. Dan di ayat 8 ini tadi dikatakan, kota benteng kita adalah Allah Yakub. Kemudian ada kata Sela. Apa artinya Sela itu? Artinya perhatikanlah kata-kata itu. Ya, pikirkanlah ayat tersebut. Itu artinya Sela. Ya. Dan kita baca di dalam Yesaya 37 ayat 33 sampai 36. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini dengan menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah, semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sedemikian rupa apa yang kita sudah baca ya saudara. Ketika Raja Asyur yang kejam itu, ya Sanherib namanya, sedang bersiap untuk menghancurkan Yerusalem, ia mengirimkan pesan kepada Raja Hizkia. Sanherib mengatakan bahwa Yehuda juga akan mengalami nasib yang sama seperti bangsa yang lain yang telah ditaklukkannya. Dan Hizkia membawa pesan itu ke rumah Tuhan di Yerusalem dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Kemudian dia berdoa dan memohon pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa. Segera setelah itu Nabi Yesaya mengirimkan pesan dari Tuhan kepada Hizkia. Perhatikan di sini ya. Tentang yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur itu. Inilah firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Saudara bisa baca sendiri di rumah di dalam Yesaya 37 ayat 22 sampai 36 ya. Supaya Anda lebih mengerti lagi. Dan puncaknya yaitu pada ayat yang ke-36. Keluarlah malaikat Tuhan dan dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Saudara percaya? Kalau Anda berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan saudara mau mempercayai kuasanya bahwa Tuhan adalah menara perlindungan, kota benteng kita yang teguh, maka pertolongan Tuhan akan segera turun. Ya, untuk membela hidup umatnya. Betapa besarnya kuasa Tuhan yang selalu dikirimkan ya. Setiap kita pasti ada seorang Simon yang akan menolong di dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita selalu berseru-seru kepadanya. Dan kebetulan di sini dipakailah Nabi Yesaya. Ya, tapi sayang banyak anak Tuhan yang tidak mengerti kalau Tuhan kirimkan seseorang untuk menyampaikan perkataan Tuhan. Bahkan tidak sedikit yang tidak percaya, bahkan mengejek mereka. Kalau Anda baca di dalam Mazmur 105 ayat 15 tertulis, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ya, karena saudara bisa tahu dari buah-buahnya lah kita akan tahu apa yang dikatakan oleh utusan Allah tersebut benar atau tidak. Banyak nubuat dan ada juga yang lu buat. Jadi kita harus hati-hati. Lihatlah buahnya. Kalau apa yang dikatakan buahnya itu benar, berarti itu benar daripada Tuhan yang berbicara. Amin. Karena di akhir zaman banyak sekali lu buat itu di mana-mana. Berhati-hatilah. Kuncinya bacalah firman Tuhan. Sehingga saudara dan saya tidak akan dibohongi oleh semua akan hal itu. Ya, seringkali karena kesombongan sehingga begitu orang itu meremehkan orang yang dipakai oleh Tuhan. Ya, karena Hizkia berpaling kepada Allah dan dia mendengarkan apa yang Nabi Yesaya katakan.
maka Allah menyelamatkan Hizkia dan bangsanya. Apabila kita taat dan kita melakukan akan firman Tuhan, di saat kita mengalami kekhawatiran, kita akan mendapatkan kesetiaan Tuhan yang menjawab masalah hidup saudara dan saya. Amin. Ya. Tadi dikatakan di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-11 adalah, diamlah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa ya di bumi. Saudara, Eric Liddell, tokoh yang dikenal di dalam film Chariots of Fire, memenangkan medali emas pada Olimpiade Paris pada tahun 1924. Sebelum kemudian ia pergi ke China menjadi seorang misioneri. Beberapa tahun kemudian setelah pecah Perang Dunia Kedua, Liddell mengungsi membawa keluarganya pergi ke Kanada. Tetapi ia tetap tinggal di Cina. Segera setelah Liddell dan sejumlah misioneri asing lainnya diasingkan oleh tentara Jepang ke dalam kamp tahanan. Sedemikian rupa, setelah beberapa bulan Liddell mengidap penyakit yang diduga oleh para dokter sebagai tumor otak. Setiap hari Minggu sore, sebuah band biasa bermain musik di depan rumah sakit. Sekali waktu Liddell meminta mereka untuk memainkan himne Be Still My Soul. Sementara Liddell mendengarkan musik itu, pasti Liddell juga merenungkan lirik dari pujian lagu tersebut yang berisikan, tenang dan bersabarlah hai jiwaku. Sebentar lagi saatnya tiba bahwa engkau akan berjumpa dengan Dia yang menghiburmu di saat lelah. Di sanalah engkau akan memujinya, menyanyi riang untuk selamanya. Himne ini begitu menghibur hati Liddell sepanjang pergumulan menghadapi penyakit yang menyebabkan kematiannya 3 hari kemudian. Pujian itu mengungkapkan kebenaran Alkitab yang indah di Mazmur 46 ayat yang ke-11 ini. Diamlah, ketahuilah, akulah Allah. Banyak sekali daripada kita di dalam mengalami masalah-masalah hidup, kita menghadapinya dengan sangat panik. Sehingga kita tabrak kiri, tabrak kanan dan kita melakukannya tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Pendengar yang terkasih, apabila engkau mendengarkan akan firman ini dan saat ini engkau lagi mengalami masalah, saya menghimbau, diamlah dan tenanglah, percayalah Tuhan akan ambil alih masalahmu. Dia yang akan berperang bagi kita dan dia akan membuat indah pada waktunya. Tetapi maukah kita mampu untuk menyerahkan semua ketakutan kita, kekhawatiran kita, buang semua kepahitan, dendam, benci, amarah. Itu semuanya menjadi penghalang-penghalang daripada doa yang tidak terjawab. Amin. Ya, belajarlah, percayalah bahwa Tuhan adalah kota benteng saudara dan saya. Ya, berdiamlah dan izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Ya, meneduhkan ketakutan yang ada di dalam diri kita. Sebising apapun dunia di sekeliling kita, kita dapat menemukan ketenangan dan kekuatan dalam kasih Bapa surgawi. Mari kita lanjut di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-12. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Di sini dikatakan, Tuhan semesta alam menyertai saudara dan saya. Ya, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tadi saya katakan, mengapa disebut Allah Yakub? Kenapa kok tidak disebut Allahnya Petrus? Kenapa tidak disebut Allahnya si Yehezkiel atau Allahnya si Paulus ya, Saudara? Tapi di sini dikatakan Allah Yakub. Karena kita tahu kalau Anda rajin membaca Alkitab, siapa Yakub? Yakub adalah seorang yang licik, orang yang keras kepala, dia adalah seorang penipu, ya, dan sedemikian rupa. Artinya apa? Di situ ada kata Selah, perhatikan ya ayat ini. Artinya
Sekalipun dosa kita, perbuatan kita seperti Yakub pada masa lalu kita, Tuhan tetap mengatakan bahwa Dia adalah Allah bagi saudara dan saya. Tuhan tidak memandang hina akan segala kesalahan daripada dosa-dosa Yakub. Demikian juga dengan dosa saudara dan saya. Dia pasti akan mengampuni dan Dia mengatakan Allahmu. Siapa nama Anda sebut? Ya, Allahku yang akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Ya, sungguh luar biasa. Tidak peduli masalah apapun yang terjadi, karena bagi Tuhan tidak ada masalah yang terlalu sulit. Bagi Tuhan tidak ada masalah yang terlalu busuk. Ya, janganlah takut kepada manusia, Bapak Ibu yang terkasih. Manusia boleh mengancam, manusia boleh membunuh, manusia boleh merancangkan semuanya. Tetapi saudara dan saya ada di atas telapak tangan Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan dan kita adalah mempunyai menara perlindungan, kota benteng kita yaitu Allah di dalam hidup saudara dan saya. Ini dulu yang saudara harus percaya. Kalau hati kita mendua, kita tidak percaya, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, mari bacalah firman Tuhan saat teduh, memuji, menyembah. Jangan melihat besarnya masalah, tetapi lihatlah besarnya Tuhan kita yang dahsyat itu. Ada amin? Haleluya. Ya, sungguh luar biasa. Tuhan mau saudara dan saya mengalami hidup yang tenang, hidup yang damai. Jangan kita selalu panik tiap hari tidak bisa tidur, takut dikejar-kejar segala sesuatu. Ya, masalah silih berganti. Tuhan tidak mau itu. Ya. Hari ini kita sudah belajar di Mazmur 46, ya, di mana Allah adalah kota benteng saudara dan saya, sungguh indah isinya. Sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat perlindungan bagi saudara dan saya? Apa yang harus kita lakukan di dalam situasi apabila masalah datang menerpa? Dan apakah komitmen Anda dan saya setelah kita mempelajari Mazmur 46 ini? Jadikanlah Tuhan sebagai satu-satunya tempat perlindungan dan pertolongan kita. Dalam segala situasi yang mengguncang, tetaplah berharap kepadanya. Ada amin? Dan sebagai ayat emas, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, maukah Anda membaca firman Tuhan ini dan meteraikan di dalam tanah hatimu? Ya, ini adalah suatu undangan dari Yesus Kristus yang begitu manis ditujukan kepada Anda dan saya yang terlebih yang mengalami beban letih lesu, ya, dan sedemikian persoalan hidup dan juga beban dosa kita sendiri. Mari datanglah kepada Tuhan Yesus, bertobat dan mohon ampun serta mentaati firman-Nya. Maka Dia akan membebaskan saudara dan saya dari semua beban yang tidak dapat kita atasi sendiri. Kita sudah mempelajari sesuatu yang luar biasa bahwa saudara dan saya tidak perlu cemas, takut, khawatir lagi bahwa kita mempunyai menara perlindungan Allah kota benteng kita. Dan mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini, bukalah hatimu. Kita akan memuji menyembah bersama-sama di badai topan dunia. Di mana perlindungan kita? Buka hatimu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita sambut, kita mau menyembah lagu ini dengan penuh sukacita dan dengan iman. Amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Yes Lord. Di
niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari bersama-sama dengan kami penuh semangat Bapak Ibu yang terkasih. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Jadikan doa lagu ini. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Mari semangat Bapak Ibu terkasih. Katakan bahwa Yesus gunung batuku, Yesus kota perlindunganku, Yesus menara di mana aku boleh berlari dalam pelukannya. Di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saya mau bersama-sama dengan Ya iman. Yesus gunung batu di dunia, Amin. di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Amin. Tempat berlindung yang teguh. Bapa di dalam surga, betapa kami merasakan keteduhan akan penghiburan-Mu melalui firman-Mu ini Tuhan. Kami boleh dikuatkan, kami boleh disegarkan, kami boleh dihiburkan bahwa di dalam hidup kami ada Tuhan yang setiap saat, setiap hari mau melindungi umat-Nya. Tidak ada seorang pun yang ditinggalkannya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah hati kami boleh berbunga-bunga. Biarlah hati kami boleh bersuka cita penuh ucapan syukur. Tidak ada perlindungan di dunia ini selain daripada perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau mentaati apa yang sudah Kau katakan. Kami mau membaca Tuhan. Bahwa setiap apa yang Kau katakan melalui firman-Mu itu ya dan amin. Dan ketuk hati daripada setiap pendengar yang setia daripada firman Tuhan ini. Hidup mereka pasti akan diubahkan. Hamba berdoa bagi yang sakit Tuhan. Mungkin ada keluarga yang kena COVID. Mungkin ada yang keluarga yang mengalami penyakit yang lain Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa apapun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkan melalui kuasa darah Yesus dimanapun mereka berada. Baik yang ada di rumah sakit, baik yang ada di rumah, baik yang letih lesu, yang kecewa Tuhan. Yang apa saja yang mengalami ketakutan, stres untuk sesuatu masa depan yang tidak menentu. Biarlah mereka setelah mendengar akan firman ini, mereka boleh memeluk Engkau kuat-kuat Tuhan. Mereka percayakan hidupnya, mereka percayakan Tuhan keluarganya, mereka percayakan ekonominya. Mungkin tidak ada yang Tuhan saat ini hatinya goncang karena tidak ada pekerjaan. Biarlah Tuhan, Engkau akan kirimkan penolong-penolong Tuhan. Buka jalan agar mereka juga memiliki pekerjaan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Pertolongan-Mu sungguh luar biasa. Apa yang tidak pernah kami pikirkan dan apa yang tidak pernah umat-Mu bayangkan. Apa yang tidak pernah tersirat di dalam hati mereka. Itulah yang Tuhan sediakan bagi hidup umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga bagi keluarga-keluarga yang tidak ada damai sejahtera. Yang mengalami Tuhan perpecahan. Yang mengalami Bapa semua apa saja yang menjadi persoalan hidup. Karena mereka tidak mampu Tuhan mengatasi apa yang saat ini terjadi. Sehingga keluarga boleh terpecah belah. Anak-anak tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tuhan hamba mohon. Jamah mereka satu persatu.
Penuhi hati mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Yang putus asa Engkau kuatkan Tuhan. Pulihkan hati mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang mengalami masalah ekonomi Tuhan buka jalan. Yang tidak ada damai sejahtera Tuhan berikan ketenangan, kedamaian Tuhan. Bapa, kuncinya kita mau lari datang kepada Engkau. Dan mau menggantungkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Jamahan firman-Mu yang luar biasa. Untuk firman yang begitu indah. Memberikan penghiburan dan kekuatan. Dan yang akan mengubahkan kehidupan daripada setiap pendengar firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami pertaruhkan semuanya. Setiap anak-anak-Mu ini yang berseru-seru kepadamu. Dan mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka akan mendapatkan jawaban doa. Mereka akan mendapatkan sukacita yang baru. Semua ketakutan, kekhawatirannya semuanya Tuhan sudah cabut, Tuhan sudah jebol semuanya. Engkau ganti Tuhan dengan satu kepercayaan yang luar biasa. Tuhan Yesus ada bersama setiap mereka yang berseru-seru memanggil nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman yang luar biasa pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mengalami jamahan Tuhan melalui firman yang ditaburkan bahwa saudara dan saya mempunyai Allah, kota benteng di mana kita boleh berteduh di dalamnya. Tetap semangat, tetap mengucap syukur sampai jawaban Tuhan terjadi, mujizat dinyatakan di dalam hidup kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semuanya mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin.